Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Liandra. Hari ini saya akan menyampaikan materi pengantar rekalatar dan studio rekalatar untuk kode mata kuliah DKJ 2E2. Hari ini kita akan membahas materi tentang stitch, embroidery, embellishment. Oke, kita mulai untuk materinya. Kita di awal kita akan membahas tentang material. Material itu terdiri dari apa saja sih? Nah, untuk material sendiri, terdapat beberapa klasifikasi material, yaitu ada helaian atau benang ya, benang yang seperti ini, lalu ada lempengan, ada manik-manik, dan ada lembaran. Nah, helaian itu apa? Nah, karakteristik dari helaian sendiri adalah biasanya bidangnya memanjang, fleksibel, dapat ditekuk, dilipat, dan diikat, dan sebagainya. Tekniknya sendiri biasanya untuk dipilin, dijahit, dikarding. Dan macam-macam ya, biasanya kalau untuk helaian benang itu bisa dibuat beragam jenis teknik tekstil. Lalu untuk lempengan sendiri karakteristiknya bidangnya kecil, pipih, keras, dan tidak fleksibel. Untuk teknik itu ada layering, felting, jahit, bakar, atau lebur. Untuk lempengan dan manik-manik. Untuk manik-manik sendiri, karakteristiknya itu bidangnya kecil, padat, bervolume, dan tidak fleksibel. Tekniknya jahit, bakar, atau lebur. Kalau ada lembaran, lembaran itu biasanya kalau karakteristiknya bidangnya lebih luas, pipih, fleksibel, dapat ditekuk dan dilipat. Tekniknya layering, felting, jahit, tenun, rajut, atau makram. Jadi ada 4 klasifikasi material yang bisa diolah di reka latar. Ada helaian, lempengan, manik-manik, dan lembaran. Untuk tekniknya ada apa saja? Eh, Kita akan membahas tentang jenis tusuk sulam dasar. Tusuk sulam sendiri ada banyak ragamnya. Nah, biasanya yang akan dipraktikkan hanya beberapa untuk di perkuliahan reka latar itu ada tusuk jelujur, tusuk veston, tusuk roll, tusuk tikam jejak, tusuk batang, tusuk jeruji, tusuk rantai terbuka, tusuk pipi, tusuk simpul. Ini ada gambar-gambarnya kayak seperti tusuk pipi. Ini benangnya mengisi pola-pola yang sudah dibentuk ya. Lalu ada tusuk rantai terbuka yang seperti ini. Ada tusuk roll untuk yang di pinggirnya. Ada tusuk veston. Nah, ini sebagian aja untuk contohnya. Mungkin nanti ada video prakteknya yang bisa kalian simak di LMS. Dan ini menggunakan sulam tangan. Nah, ini untuk pola-polanya ada sangat banyak pola yang bisa dieksplor ketika kalian praktik sulam. Nah, ini untuk basic-basicnya seperti ini. Dan ini udah lumayan bentuknya sudah mulai bervariatif ya untuk bentuk sulamnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh jenis sulaman di atas kain streaming. Biasanya kalau untuk menyulam itu kita menggunakan kain streaming. Ini ada wave stitch filling, ada cross stitch, ada rococo stitch, ada macam-macam ya, double hem stitch. Nah, nanti kita akan coba uh, untuk menggunakan beberapa pola dari sulam. Nah, ini ada juga teknik sashiko. Nah, ini sebenarnya teknik yang cukup tradisional. Ini berasal dari Jepang dan biasanya dia berwarna indigo ya seperti ini. Nah, ini juga teknik sulam. Sashiko sendiri berarti punya arti apa namanya? Tusuk kecil. Nah, dia teknik menjahitnya kelihatan ya. Dia titik-titik-titik gitu. Nah, seperti ini. Nah, biasanya orang Jepang dulu untuk teknik sashiko sendiri ini gunanya untuk dekoratif di atas permukaan kain dan tujuannya biasanya untuk memperkuat kain.
Nah, udah banyak yang menggunakan teknik sashiko di eh, brand-brand yang ada saat ini ya, udah banyak ya yang menggunakan teknik sashiko sendiri. Lalu ada teknik smoke. Teknik smoke juga sama, ini adalah teknik yang mengolah permukaan kain dengan menjahit. Ini ada contoh polanya, contoh pola menjahitnya ya. Jadi ada angka-angkanya gimana untuk menghasilkan sebuah eh, teknik smoke ini yang timbul-timbul 3D seperti ini. Nah, ini ada polanya. Kira-kira polanya seperti ini. Nah, nanti biasanya gimana caranya biar bisa sesuai, biar bisa rapi, kalian akan menggambar pola-polanya di bagian belakang kain. Dititik-titikin, lalu nanti kalian akan mengikuti nih, ngejahitnya tuh diikutin titik-titik ini. Nanti hasilnya akan seperti gambar di samping. Jadi polanya tuh ada macam-macam ya, sangat bagus ketika diaplikasikan ke pakaian. Lalu aplikasi pada produk. Nah, kira-kira kalau pada produk seperti apa? Nah, kalau untuk sulam, contoh eksplorasinya mungkin seperti ini. Bisa dieksplor sedemikian rupa ya sesuai dengan kebutuhan. Untuk benangnya pun ada beragam warnanya. Dan kalian bisa menghasilkan motif yang bermacam-macam pula. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya kalian pasti udah sering lihat ya untuk teknik sulam atau aplikasi sulam di produk itu seperti apa. Ini untuk sashiko tidak hanya di pakaian, biasanya untuk produk rumah tangga juga cukup banyak menggunakan teknik sashiko. Lalu untuk teknik embellishment sendiri, banyak kita temukan teknik embellishment itu di produk-produk seperti kebaya gitu ya, baju-baju pesta. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan teknik smoke juga bisa ya kita aplikasikan ke dalam pakaian. Nah, kira-kira seperti ini kalau masuk ke dalam pakaian. Cukup menarik ya. Apalagi kalau ada smoke dan ditambah dengan embellishment. Itu sangat bagus. Nah, untuk brand-brand fashion juga sudah banyak yang menggunakan teknik smoke, yang di teknik sulam, yang diaplikasikan dengan teknik makram dan teknik-teknik lain. Nah, ini sebenarnya bisa menunjang penampilan juga ya. Jadi uh, apa tampilan pakaiannya juga nggak nggak membosankan gitu. Ada teknik-teknik tekstil tersendiri yang memang bisa diaplikasikan secara baik di pakaian. Lalu untuk sashiko sendiri juga ada yang menggunakan teknik sashiko ke dalam produk fashionnya. Nah, contohnya seperti ini, sangat unik. Kalau saya pribadi sih sangat suka ya untuk tampilan teknik sashiko. Dan mungkin teman-teman bisa lebih eksplor lagi dengan teknik-teknik ini, karena sudah mulai banyak orang-orang yang mulai mengembangkan nih teknik-teknik reka latar yang tadi sudah dijelaskan seperti sulam, teknik sashiko, teknik smoke ya mungkin masih jarang juga teknik smoke ada di pakaian gitu. Lalu ada teknik embellishment yang tentunya teknik-teknik ini bisa kita kembangkan di kelas reka latar dan mungkin nanti teman-teman bisa kembangkan lagi di kelas tugas akhir kalian gitu. Oke, mungkin sampai situ aja untuk materinya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu kembali.